السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita masih membahas anjuran untuk ittiba', anjuran untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sunnah artinya petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan atau persetujuan. Yakni ketika beliau menyetujui satu perbuatan, maka itu bagian dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini melanjutkan beberapa tindakan dan perbuatan Abdullah bin Umar yang sudah kita baca pada pekan yang lalu, di mana Abdullah bin Umar ini begitu kuatnya dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dalam urusan-urusan yang tidak terkait dengan ibadah pun beliau lakukan. Beliau mengikuti Nabi. Sampai dalam urusan jalan, ya, berjalan di satu jalan, berhenti di satu tempat. Karena Nabi berjalan di situ diikuti, Abdullah bin Umar juga berjalan di tempat itu. Karena Nabi pernah berhenti di sini, Abdullah bin Umar pun berhenti. Apa alasannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah saya lihat melakukan apa yang saya lakukan. Ini semangat ittiba', semangat untuk mengikuti suri tauladan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar terkait dengan ittiba' ini, annahu kana ya'ti syajarah baina Makkah wal Madinah fayaqilu tahtaha wa yukhbir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Abdullah bin Umar ini pernah mendatangi sebuah pohon di antara Makkah dan Madinah, lalu dia tidur siang di bawahnya, di bawah pohon itu. Kenapa dia melakukan itu, tidur siang di bawah pohon itu? Dia melakukan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan tindakannya, melakukan seperti yang beliau lakukan. Padahal tidur di satu tempat di mana Nabi tidur itu bukan ibadah. Itu hanya kebiasaan. Nabi melakukan itu sebagai seorang manusia membutuhkan istirahat. Tapi karena cintanya kepada Nabi, mendorong Abdullah bin Umar sampai melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Semua yang bisa dilakukan, semua yang bisa dilakukan dalam rangka meniru Nabi dia lakukan. Walaupun sampai tidak ada kaitannya dengan perintah-perintah dalam agama ini. Walaupun kaitannya hanya dalam urusan adat, dalam urusan kebiasaan-kebiasaan. Apalagi kalau itu ada perintahnya dari Nabi. Apalagi kalau itu ada contoh dari Nabi dan itu bagian dari syariat yang diperintahkan kepada umatnya. Para sahabat tentunya lebih bersemangat untuk mengikutinya. Kemudian Anas bin Sirin juga menyampaikan, saya pernah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di Arafah.
Beberapa saat kemudian dia berjalan dan aku pun mengiringinya sampai imam datang dan dia salat bersamanya zuhur dan asar. Kemudian dia berdiri juga aku dan beberapa orang temanku sampai imam haji bergerak meninggalkan Arafah dan kami pun meninggalkannya bersamanya. Sampai ketika Ibnu Umar tiba di jalan sempit sebelum Al-Ma'zimain. Dun Al-Ma'zimain. Tiba di jalan sempit sebelum Al-Ma'zimain. Dia mendudukkan untanya dan kami pun mendudukkan unta kami. Jadi Abdullah bin Umar ketika di jalan itu didudukkan untanya. Kami yang menyertainya juga mendudukkan unta kami. Kami mengira dia hendak mendirikan salat. Lalu pelayannya yang menuntun untanya berkata, dia tidak hendak mendirikan salat. Akan tetapi dia ingat bahawa Nabi SAW ketika sampai di tempat ini, beliau menunaikan hajatnya, maka dia ingin menunaikan hajatnya. Jadi Ibnu Umar pernah melihat Nabi di tempat itu, berhenti lalu Nabi menunaikan hajat. Dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Sekali lagi padahal perbuatan Nabi itu bukan perbuatan yang bernilai ibadah. Ya itulah Nabi, kebiasaan Nabi. Ya kalau saatnya buang hajat, ya Nabi buang hajat. Ya. Ketika Nabi capek, ya berhenti. Tapi bagi Abdullah bin Umar, semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah contoh dan dia ingin betul-betul menyamai, mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh berkata, Al-Hafidh Al-Mundhiri, jadi penulis kitab ini At-Targhib wa Tarhib, Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dan ini salah satu kitab yang paling luas dalam membahas masalah-masalah Targhib wa Tarhib, yang membahas tentang fadilah amal dan juga ancaman-ancaman dari amal-amal keburukan. Kitab yang paling luas, di antara kitab yang paling luas adalah kitab Targhib wa Tarhib yang kita bahas ini. Namun yang kita bahas ini adalah kitab yang telah ditashih oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan ini salah satu kitab yang penting untuk kita pelajari dan kita baca, agar kita termotivasi melaksanakan syariat Allah dan agar muncul rasa takut kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh berkata, banyak sekali athar, riwayat-riwayat dari para sahabat tentang ittiba', tentang bagaimana mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dan keteladanan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Artinya ketika beliau mencantumkan athar-athar ini, riwayat-riwayat ini, riwayat yang dicantumkan ini bukan riwayat yang bukan riwayat yang lengkap dalam kaitan bagaimana para sahabat mengikuti Nabi. Artinya masih ada riwayat-riwayat yang lain, bukan hanya dari Abdullah bin Umar. Semangat untuk meneladani Rasulullah SAW juga terlihat dari sahabat-sahabat yang lain. Dan hanya Allah lah pemberi taufik, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kata Al-Hafidh Al-Mundhiri. Ini riwayat-riwayat terkait dengan anjuran untuk ittiba'. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita juga termotivasi untuk mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Segala hal itu baik yang sunnah, yang sifatnya anjuran, apalagi yang wajib. Baik dalam persoalan ibadah, maupun dalam persoalan akhlak, maupun dalam persoalan muamalah.
ikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun yang sunnah, yang sifatnya anjuran, kerjakan. Bukankah mengikuti sunnahnya Nabi itu jauh lebih baik daripada meninggalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun sangat disayangkan sebagian umat Islam justru alergi dengan hal-hal yang berbau ajarannya Nabi. Sebagian dari kita justru menjadi orang yang membenci ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang alerginya, kebenciannya karena memang tidak tahu sunnahnya Nabi, dan dia hidup terbiasa dengan sunnah ajaran selain Nabi. Maka orang seperti ini kita perlu memberikan ilmu, mengajarkan ilmu. Ada orang yang sudah tahu tapi tetap membenci, maka dipastikan terdapat di dalam jiwanya terdapat penyakit kemunafikan. Karena tidak mungkin orang beriman dan imannya benar membenci ajaran baginda Muhammad SAW. La yumkin abadah. Bahkan kalaupun orang beriman itu, kalaupun dia belum bisa melaksanakan ajaran-ajarannya Nabi, dia tetap menghormati ajaran tersebut. Itu orang beriman. Walaupun dia mungkin belum bisa. Tapi kalau sudah melecehkan, kalau sudah menghina, dan dia tahu itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan imannya ada masalah dan dikhawatirkan dia jatuh dalam kekufuran. Karena para ulama sepakat, ahli sunnah sepakat, siapa yang menghina salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tahu itu ajaran Nabi, dia tahu, maka dia telah jatuh pada kekufuran. Berbeda kalau orang menghina karena tidak tahu. Dan sebagian orang tidak terti. Kita yang sudah belajar, tunjukkan dan jangan malu untuk mengikuti ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu, ya. Namun jangan separuh-separuh. Yang ikuti Nabi itu yang ikuti ibadahnya, akhlaknya, ya, muamalahnya diikuti. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak belajar petunjuk beliau. Ya. Datang ke majlis-majlis yang di situ diajarkan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, duduk, mendengar di majlis-majlis yang di situ diajarkan ilmu. Ilmu itu Al-Quran dan hadis. Karena itu sumber utama ajaran Islam. Kita datang, dengarkan. Dan hindari majlis-majlis yang tidak memberikan faedah. Tidak memberikan ilmu. Tidak menyampaikan ilmu. Majlis-majlis yang hanya berisi candaan. Yang isinya hanya membuat orang tertawa. Tinggalkan. Walaupun terkadang itu dibungkus dengan ceramah. Tapi duduk di majlis-majlis yang memang menambah pengetahuan kita tentang syariat Allah, mendorong kita untuk beramal, mendorong kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar, mengekspresikan cinta tersebut dengan cinta yang benar. Itulah majlis-majlis yang perlu kita duduk di majlis tersebut. Ikhwani fillah anzalallahu ayyakum. Bab selanjutnya, kalau sebelumnya adalah motivasi untuk mengikuti ittiba Al-Quran dan Sunnah, maka bab selanjutnya Al-Imam Al-Mundhiri menulis tentang hadis-hadis yang terkait dengan ancaman orang yang meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Dia tinggalkan petunjuknya Nabi, tapi dia mengikuti selain petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita selalu tekankan ukuran kebenaran dalam beragama. Dalam beragama ukuran kebenaran adalah petunjuk Allah dan Rasulnya.
Itu ukuran kebenaran dalam beragama. Ikuti apa yang memang diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat ajaran yang baru dalam agama kami, menciptakan ajaran baru dalam agama kami, yang ajaran itu bukan berasal darinya, dari perintah kami, dari ajaran kami, dari syariat kami, fahuwa raddun, maka ajaran tersebut tertolak, batil. Hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abi Dawud, dan dalam salah satu lafadznya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abi Dawud, dan dalam salah satu lafadznya, man sana'a amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Barang siapa membuat satu ajaran yang tidak berdasarkan perintah kami, ajaran itu tidak ada pada ajaran kami, maka ia tertolak. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dan dalam riwayat lain milik Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak didasari oleh agama kami, maka ia tertolak. Maka amal yang diterima di dalam Islam adalah amal yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Adapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak berdasar, tidak mendasarkan amalan tersebut, tidak mendasarkan dari Al-Quran dan hadis, maka tertolak sekalipun oleh manusia dianggap itu baik. Sekali lagi, ukuran kebenaran, ukuran kebaikan, kebenaran dalam beragama bukan si fulan, si allan, tapi Al-Quran dan hadis. Namun Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama, dengan pemahaman ulama. Ulama siapa? Siapa ulama-ulama? Dari mulai salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya apa? Kita orang-orang awam ini tidak bisa kembali kepada Quran dan hadis, lalu membuka kitab hadis, baca, nyimpulkan sendiri, tersesat kita. Ya. Jadi slogan kembali kepada Quran dan hadis itu bukan setiap orang bisa menyimpulkan. Karena Quran dan hadis itu untuk menyimpulkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya itu membutuhkan alat, membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Makanya kita belajar dari ulama. Ulama siapa? Ulama yang berpegang dengan Quran dan hadis. Ulama yang takut mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang selalu mengikuti salafus saleh. Kenapa salafus saleh? Salafus saleh itu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa generasi mereka yang menjadi patokan juga dalam memahami agama? Karena generasi sahabat adalah generasi yang langsung menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Mereka adalah contoh nyata praktek beragama yang benar, itu para sahabat Rasulullah. Karena mereka langsung belajar dari Nabi, dan mereka langsung diajarkan oleh Nabi, dan mereka langsung melihat Rasulullah SAW. Sahabat, kemudian kita mengikuti siapa? Murid-muridnya sahabat. Siapa murid-muridnya sahabat? Para tabi'in. Mereka yang belajar langsung dari para sahabat Rasulullah SAW. Setelah para tabi'in, ada para tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang mengikuti tabi'in. Belajar dengan para tabi'in. Kita berupaya untuk mengikuti mereka. Ya. Kita berupaya agar pandangan beragama kita
tata cara kita beragama ini ada sandarannya sampai ke mereka. Jangan sampai tidak ada sandarannya. Maka dievaluasi cara-cara kita beragama, kebiasaan yang kita lakukan, yang kita klaim itu bagian dari agama, kita evaluasi. Apakah ada sandaran dari para salafus saleh? Apakah ada sandaran sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada, kita khawatir jatuh pada apa yang dilarang di dalam Islam. Kemudian di hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jaysh yaqulu sabbahakum wa massakum. Jabir berkata, salah seorang sahabat Nabi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kedua matanya merah, suaranya keras, kemarahannya memuncak. Artinya kalau khutbah itu Nabi menggebu-gebu, seolah-olah beliau adalah pemberi peringatan kepada pasukan yang berkata, musuh telah mendatangi kalian di pagi dan di sore hari. Itu gaya khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah. Jadi kalau khutbah itu betul-betul seperti seorang pemimpin yang sedang memberi instruksi kepada pasukannya. Ihmarrat, bahkan matanya memerah seperti orang marah. Ini kalau sekarang ya, waduh, ustadz ngamuan nih. Jadi Nabi itu kalau khutbah itu ya memang berinstruksi, Pak. Kalau sedang khutbah, dan sedikit candanya Nabi kalau khutbah itu. Ya. Kalau duduk-duduk biasa bercanda, tapi kalau sudah berkhutbah ilmu. Ya. Bukan semua majlis dibuat majlis candaan, guyonan, apalagi candaan-candaan kotor. Candaan-candaan yang sebetulnya itu menghina syariat Allah. Dan sayang sekali itu, terkadang orang-orang suka bercanda, yang candaannya kotor, justru banyak diminati. Banyak diminati. Dan banyak ulama-ulama, orang-orang alim, yang kurang diminati, padahal yang sampaikan ilmu. Antum lihat itu. Ya, sekarang ini yang disukai kan apa? Orang bisa membuat orang tertawa. Ya, apalagi kalau dia sudah punya nama. Ya. Ini PR buat kita bersama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita harus mendapatkan edukasi. Didorong untuk mencari ilmu, bukan hiburan. Ya, hiburan itu ada waktunya. Majlis ilmu, ya cari ilmu kepada orang yang berilmu. Kembali kepada yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi itu berkhutbah seperti orang memberi peringatan. Kemudian di antara khutbahnya Nabi, kata Jabir, bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Beliau bersabda, ya. Sebelumnya di sini ada penjelasan sabbahakum wa masakum, yang diterjemahkan musuh telah mendatangi kalian, artinya musuh akan mendatangi kalian di waktu pagi, musuh akan mendatangi kalian di waktu sore. Bagaimana gaya bahasa orang pemimpin yang sedang memberi peringatan akan datangnya musuh? Itulah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kemudian kata Jabir, saya mendengar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus sementara antara aku dengan kiamat adalah seperti ini.
beliau menyandingkan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, menunjukkan masa diutusnya beliau dan hari kiamat itu dekat. Karena beliau adalah nabi terakhir dan kita adalah umat yang terakhir. Beliau menyandingkan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Beliau bersabda, "Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Sebaik-baik ucapan, karena Al-Quran kalam Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Muhdats. Muhdats itu yang diada-adakan, yang sebelumnya tidak ada. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang diada-adakan itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Ini kata Jabir bin Abdullah, salah satu statement yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata, "Ana aula bi kulli mu'min min nafsihi." Aku lebih berhak terhadap setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahli, wa man taraka dainan aw diya'an fa ilayya wa alayya, wa man taraka dainan aw diya'an fa ilayya wa alayya. Kata Nabi, barang siapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya, hartanya dia untuk ahli warisnya. Dan barang siapa meninggalkan hutang atau daya'an, daya'an diterjemahkan keluarga, maka urusannya diserahkan kepadaku dan hutangnya menjadi tanggunganku. Jadi kalau ada seorang mukmin dia meninggalkan hutang, itu menjadi tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tugas negara. Pemimpin itu yang mengurus rakyatnya yang kelaparan, yang punya hutang, itu negara. Ya. Nabi Muhammad SAW itu tanggunganku. Dan itu bukti cintanya beliau SAW dan perhatiannya beliau kepada umatnya. Kalau dia punya harta, bukan untukku. Saya tidak ada bagian, tidak ada urusan. Untuk ahli warisnya. Tapi dia punya hutang, tanggunganku. Ikhwani fillah anzalallahu ayyakum, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan perawi-perawi atau para ulama yang menulis hadis seperti At-Tirmidzi dan seterusnya. Ikhwan, ini salah satu hadis yang menegaskan bahwa prinsip kita dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis, dan Nabi mengingatkan jangan sampai kita sebagai seorang Muslim menciptakan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, baik tuntunan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jika tidak ada tuntunan, baik secara spesifik atau tidak ada kaedah yang mendukung tuntunan itu, kaedah-kaedah agama yang mendukung tuntunan itu, maka semua amalan tersebut tertolak. Walaupun dianggap oleh manusia itu baik. Karena kita punya prinsip kembali, beragama itu bukan apa yang dianggap baik oleh manusia, tapi beragama itu apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini hadis yang mohon maaf dianggap hadis milik kelompok tertentu. Ya, kalau ada mungkin saya umpamanya menyampaikan
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, kira-kira saya dinilai apa? Wahabi. Ya. Ya, ini kita butuh mencerahkan. Dan Ustadz Da'i harus jujur, mencerahkan. Jangan rakyat ini diadu domba, dibuat pembodohan hanya untuk mendukung saya, mendukung jangan. Sampaikan. Ya. Sampaikan. Ya, ini hadis. Nabi menyampaikan, mengingatkan tentang masalah bid'ah. Bid'ah itu jelek, bid'ah itu ada. Tapi seperti yang saya ingatkan juga, jangan mudah membid'ahkan. Intinya kembalikan kepada pemahaman para ulama ahli sunnah. Jadi jangan alergi dengan istilah bid'ah, dan jangan serampangan menggunakan kata bid'ah untuk menyesatkan saudara-saudara kita. Jadi umat harus diajari. Ya. Saya pernah ini Pak, betul, khutbah Jumat. Ketika saya turun, ya Ustadz ini saya kira, wah bla 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 bla, saya belum tahu lah. Kenapa? Apakah isi khutbah saya itu ada menyinggung? Oh enggak, karena Ustadz pakai wasyarul umur ini. Tak bilang, Mas, itu dipakai oleh nabinya sampean dan nabi saya. Diucapkan oleh nabinya sampean dan nabi di khutbah beliau, Mas. Anda bisa lihat di dalam buku-buku hadis. Ya. Jadi kasihan, kadang-kadang ada pembodohan, Pak. Ya. Kalau ustadznya ngomong gini, oh itu pasti, jangan. Kita harus cerdas. Cerdas. Apa yang disampaikan kita lihat. Apakah yang disampaikan itu betul-betul berdasarkan ilmu? Kita terima. Dari manapun. Itu muslim. Dari manapun, dari siapapun. Jika itu al-haq, ilmunya ilmu yang memang jelas dari Quran dan hadis, dan pemahamannya jelas dari ulama-ulama yang mu'tabar, dari salafus saleh, ada pemahaman, ada pendapat sahabat di situ, atau pendapat tabi'in, atau pendapat imam madhab, jelas, terima. Walaupun mungkin dia tidak sealma mater dengan kita. Karena seorang muslim itu yaduru ma'al haq. Seorang muslim itu harus punya sikap dia berputar dengan kebenaran. Prinsipnya adalah kebenaran, keadilan. Datang kebenaran dari siapapun, dia terima. Itulah salah satu bentuk akhlak tawadhu. Dan jangan mau di kotak-kotak, dirusak pikiran kita. Kalau situ pasti sesat, kalau saya pasti benar. Jangan. Yang cerdas. Jangan mau dirusak. Mohon maaf, itu saya bilang provokator. Jangan. Umat ini dikasih ilmu. Didorong untuk berfikir. Didorong untuk mencari kebenaran. Diajarkan kebaikan. Bukan diajarkan provokasi. Ya. Kalau imamnya tidak wiridnya keras, oh hati-hati itu. Nah, itu provokasi itu Pak, bukan ilmu. Ilmu itu ada mengajarkan, wirid yang benar itu seperti ini. Rasulullah SAW mengajarkan, itu ilmu. Beda dengan provokasi. Kalau imamnya tidak baca bismillah dikeraskan, oh berarti dia itu kelompok. Nah, itu pembodohan dan provokator. Seharusnya dia mengatakan, apa yang dilakukan ini berdasarkan hadis. Ya. Jadi ikhwani fillah, saya cerita ini karena itulah pengalaman pribadi. Saya pernah membaca hadis ini, itu dituduh langsung, Pak. Ya. Walaupun akhirnya dia menerima, kenapa? Karena isi ceramah saya memang tidak menyinggung sana sini. Cuma pembukaannya dengan pembukaannya seperti ini, itu sudah dianggap langsung. Wah, ini alirannya aliran lain ini. Kok ono kata-kata bid'ahnya inilah. Jadi sudah ada. Di benaknya itu kalau ada orang ngomong bid'ah itu langsung sudah dicap. Ya, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.